Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saat ini kita akan membahas tentang materi keselamatan kesehatan kerja. Saat ini kita lihat dulu dari pengertian K3 itu sendiri. Jadi, K3 itu berdasarkan International Labour Organization mendefinisikan bahwa K3 merupakan upaya untuk mempromosikan, mempertahankan derajat kesehatan fisik, mental, bahkan sosial dari pekerjanya setinggi-tingginya di semua jenis pekerjaan serta mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak sesuai. Sedangkan WHO mendefinisikan bahwa kesehatan kerja sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan pekerja di semua bidang pekerjaan dengan menyesuaikan pekerjaan terhadap manusia dan manusia terhadap pekerjaan itu sendiri. Jadi dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa manfaat dari K3 ini sungguh sangat luar biasa, di mana dengan tujuan untuk mencegah pekerja di segala jenis pekerjaannya untuk terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja maupun juga terhindar dari penyakit akibat dari kerja itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari K3 itu, di sini ada lambang K3 yang digunakan. Sebenarnya lambang K3 itu di Indonesia secara resmi diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI atau Kepmenaker nomor 1135/1987 itu memiliki lambang palang yang dilingkari roda bergigi 11 berwarna hijau di atas warna dasarnya putih. Ini berarti palang yang ada di tengah logo itu berarti bebas dari kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Sedangkan roda gigi yang ada melindungi palang tersebut berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Berarti setiap pekerja juga harus memiliki kesehatan dan kesegaran secara jasmani dan rohani ketika menjalankan pekerjaannya. Warna putih yang menjadi dasar dari logo ini berarti bersih dan suci. Sedangkan warna hijau melambangkan selamat, sehat, dan sejahtera. Sedangkan ke-11 roda gigi yang mengitari palang tersebut melambangkan ke-11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kesehatan dan Kerja sebagai regulasi utama dalam penerapan K3 di Indonesia. Selanjutnya, ada beberapa aspek hukum perlindungan K3 di Indonesia yang merupakan regulasi resmi untuk kita sebagai dasar hukum kita yang ada di Indonesia yang membahas tentang K3 ini. Yang pertama, seperti yang telah saya katakan tadi, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu undang-undang sebagai dasar tentang keselamatan kerja yang mengatur standar keselamatan kerja dan kewajiban pengusaha dalam melindungi pekerjanya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang membahas tentang atau menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan K3. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur kesehatan kerja sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional. Dari ketiga undang-undang ini kita dapat melihat bahwa regulasi yang sangat resmi ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi pekerja dari kecelakaan kerja ataupun dari penyakit akibat kerja. Selanjutnya dijelaskan
melalui peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen Kesehatan Kerja, itu mengatur tentang sistem itu sendiri secara terstruktur dan teratur. Bahkan peraturan pemerintah ini juga mewajibkan bahwa setiap perusahaan, badan usaha, ataupun organisasi yang memiliki pekerja dalam jumlah tertentu ataupun dengan risiko tinggi wajib untuk menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja itu. Sementara pada Permenkes nomor 5 tahun 2018 itu mengatur tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa penting regulasi K3 ini? Tentunya sangat penting karena dengan regulasi menjadi dasar atau landasan hukum kita untuk dapat menetapkan pekerja atau keselamatan pekerja itu sebagai prioritas yang utama. Selain itu, aspek-aspek yang bisa mendukung pentingnya regulasi K3 ini, yang pertama pastinya tentang perlindungan pekerja dan dengan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di suatu badan usaha atau perusahaan atau organisasi tertentu. Selain itu, regulasi ini ditetapkan juga untuk boleh membangun budaya keselamatan atau membangun safety culture di tempat kerja. Dengan budaya keselamatan kerja, maka tenaga kerja bisa membudayakan atau membiasakan melakukan pekerjaannya dengan hati-hati sesuai dengan SOP yang ada ataupun juga sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, pentingnya regulasi ini juga tentang kepatuhan hukum, yaitu untuk menghindari sanksi dan pelanggaran jika terjadi hal-hal yang di luar regulasi tersebut, maka ada sanksi hukum yang akan menanti bila tempat kerja tidak melaksanakan sistem kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik. Selain itu, dukungan pembangunan nasional juga turut ambil bagian dari penerapan K3 ini. Kenapa? Dengan pembangunan nasional ini, kita akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, dengan penerapan K3 yang baik, tentunya akan mengurangi risiko dari kecelakaan kerja ataupun kerugian akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Selain itu, tujuannya juga untuk meningkatkan produktivitas dengan penerapan K3. Dengan adanya regulasi ketiga dapat mendorong efisiensi dan kinerja para pekerjanya. Dan selanjutnya pada jangka panjang, pentingnya regulasi ini ditetapkan itu dapat menjaga reputasi dan keberlanjutan suatu tempat kerja, badan usaha, perusahaan, ataupun organisasi, yaitu dengan memperkuat citra yang berkelanjutan dari usaha tersebut karena dapat dipercaya terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, bentuk perlindungan K3 di Indonesia ada 3. Yang pertama ada upaya preventif atau pencegahan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan alat pelindung diri, pendidikan dan pelatihan K3, pengawasan dan inspeksi kerja, dan kemudian sistem manajemen K3 yang baik. Dan bentuk perlindungan yang kedua yaitu represif, yaitu penanganan ataupun pemulihan. Saat ini di Indonesia, melalui BPJS Ketenagakerjaan, ada jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Selain itu, ada juga dengan bentuk kompensasi dan biaya rehabilitasi atau pemulihan, dan juga ada penegakan hukum atau sanksi jika terjadi pelanggaran dalam
K3 itu sendiri. Dan yang selanjutnya ada bentuk perlindungan secara promotif atau pengembangan, yaitu dengan kampanye budaya K3, sertifikasi K3, dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Nah, dari teori-teori yang ada tentang kesehatan dan keselamatan kerja, sesungguhnya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang terjadi itu seperti teori gunung es, di mana gunung es itu yang nampak itu lebih kecil dibandingkan gunung yang tidak nampak atau ada di bawah laut. Begitu juga dengan kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Kenapa demikian? Karena apabila terjadi kecelakaan kerja atau pekerja mengidap penyakit akibat kerja, dampak atau kerugian yang dirasakan itu akan lebih besar yang tidak kelihatan atau tidak disadari dibandingkan apa yang kelihatan secara langsung. Misalnya seperti contoh, bila ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, itu direct cost yang ditemukan atau yang nampak, biaya yang nampak secara langsung itu merupakan biaya pengobatan dan biaya perawatan medis ataupun biaya kompensasi atau santunan. Dan kebanyakan ini ditanggung oleh asuransi yang berlaku. Nah, itu yang kelihatan saja. Tetapi yang tidak kelihatan itu sesungguhnya lebih besar dan lebih merugikan. Hal ini yang kadang-kala tidak disadari oleh perusahaan, usaha, atau seringkali terabaikan. Indirect cost ini seperti misalnya adanya kerusakan properti atau peralatan kerja. Kemudian ada waktu yang hilang ketika terjadi kecelakaan kerja. Kalau perusahaan yang melibatkan produksi, pasti produksinya itu akan terhambat. Kemudian ada biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya investigasi kecelakaan tentunya, untuk dapat meninjau kembali karena apa bisa terjadi kecelakaan kerja tersebut. Kemudian bisa terjadi penurunan produktivitas, baik dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maupun rekan yang lain. Karena tadi ada waktu yang hilang, mereka juga melihat rekan mereka terjadi kecelakaan atau lain sebagainya. Dan juga bisa menyebabkan dampak psikologi, yaitu trauma, baik dari pekerja yang mengalaminya maupun dari pekerja yang melihat tersebut. Dan yang paling parah adalah kerusakan reputasi. Kerusakan reputasi dari badan usaha tersebut atau dari perusahaan atau dari organisasi tersebut karena tidak dapat menjamin ataupun tidak dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Berarti tempat usaha tersebut memiliki risiko untuk terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, seperti yang telah dibahas tadi, adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang disingkat dengan SMK 3 di Indonesia itu diatur dalam Permen RI nomor 50 tahun 2012 yang mendefinisikan SMK 3 sebagai bagian dari sistem manajemen perusahaan atau organisasi secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dengan sistem ini atau sistem manajemen ini, maka perusahaan bisa menerapkan pengendalian risiko agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun akibat penyakit akibat kerja. Karena tempat kerja yang ideal adalah tempat kerja yang pasti bisa menjamin keamanannya dan bisa berjalan secara efisien
serta tentunya dapat produktif untuk boleh menjamin kesejahteraan pekerjanya. Selanjutnya, dari International Labour Organization tahun 2018 mendefinisikan SMK 3 sebagai suatu pendekatan logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko di tempat kerja guna meningkatkan kinerja K3 secara berkelanjutan. Jadi kita lihat bahwa tujuannya kini menjadi lebih luas, bukan hanya untuk menghindarkan pekerjanya dari kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja, tetapi secara lebih luas tentunya untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas dan bahkan juga kesejahteraan dari pekerja itu sendiri. Nah, SMK 3 yang ada di Indonesia memiliki prinsip dasar. Yang pertama, prinsip dasar adalah dimulai dari penetapan K3 atau yang dikenal dengan safety policy. Jadi setiap perusahaan, badan usaha, organisasi harus menetapkan kebijakan K3 di masing-masing tempat kerjanya. Dan selanjutnya, yang kedua adalah perencanaan K3 atau planning. Dari kebijakan yang ada, maka harus direncanakan sebagai planning. Dan ketika sudah ada planning, harus dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana tersebut atau yang kita kenal dengan implementation. Setelah dilakukan implementation atau pelaksanaan penerapan K3 ini, harus ada proses pemantauan dan evaluasi dari kinerja K3 tersebut atau yang disebut dengan proses checking. Dan yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan secara berkelanjutan atau improvement. Jadi, kegiatan K3 ini tidak hanya sampai dievaluasi saja, tetapi harus ada peningkatan secara berkelanjutan agar sistem yang ada tidak ketinggalan zaman ataupun dapat menyesuaikan dengan kondisi tempat kerja tersebut. Dalam penerapannya, kesehatan dan keselamatan kerja ada yang dikenal dengan hierarki. Apa itu hierarki? Hierarki sepanjangan dari yang pertama, hazard identification atau identifikasi bahaya. Yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Dan yang terakhir adalah risk control atau pengendalian risiko. Yang pertama adalah hazard identification atau identifikasi bahaya. Dalam ketiga, kita mengenal dengan adanya potensi bahaya yang disebut dengan hazard. Hazard yang pertama adalah hazard fisik, di mana potensi bahaya ini akan mengancam pekerjanya secara fisik atau dapat mencederai pekerjanya secara fisik. Seperti contoh, misalnya adanya kebisingan atau paparan cahaya yang berlebihan ataupun yang kurang. Kemudian di dalam dunia kesehatan atau keperawatan, luka, tusuk, jarum suntik, ataupun benda-benda medis yang tajam yang dapat melukai pekerjanya. Dan kemudian hazard yang kedua adalah hazard biologis atau potensi bahaya yang diakibatkan oleh paparan virus, bakteri, atau patogen lain yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Kemudian hazard yang ketiga adalah hazard kimia atau potensi bahaya yang ditimbulkan karena paparan dengan zat kimia. Kemudian ada hazard ergonomi atau yang membahas tentang posisi atau potensi bahaya yang disebabkan karena posisi yang tidak baik atau tidak ergonomis. Dan yang terakhir adalah hazard psikososial yang disebabkan oleh mungkin beban kerja yang terlalu tinggi, stres kerja, hubungan dengan rekan kerja tidak baik, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan bahaya secara psikososial.
Nah, asas yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko. Secara sederhana, penilaian risiko ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan kemungkinan dengan tingkat keparahan. Ketika kita memberikan angka, maka tingkat keparahan itu akan dikalikan dengan kemungkinan terjadi potensi bahaya tersebut. Jadi untuk tingkat keparahan bisa kita susun. Misalnya dari 1 dibagi nilai untuk yang tidak signifikan keparahannya. Dan kedua untuk 0, ketiga sedang, keempat berat, dan yang kelima tentunya bencana ya, katastrofik. Dan untuk kemungkinan terjadinya, 1 untuk kejadian yang sangat jarang terjadi, 2 untuk jarang, 3 untuk kemungkinan terjadi, 4 untuk sering, dan yang kelima sangat sering. Kita lihat identifikasi atau dinilai dulu dari tingkat keparahannya. Bila tingkat keparahannya tidak signifikan, namun sangat sering terjadi, maka kita lihat angka di situ adalah yang ditimbulkan adalah angka 5 atau tinggi. Dan potensi bahaya yang ditetapkan dalam penilaian ini adalah potensi yang tinggi. Seperti contoh, misalnya dalam tingkat keparahannya sedang dan sangat jarang terjadi, maka penilaian risikonya ada di angka 3, yaitu dalam kategori sedang. Dan selanjutnya juga misalnya apabila keparahannya ada pada level 5 atau pada level katastrofik, maka walaupun itu sangat jarang terjadi, tetap potensi bahaya yang ditimbulkan itu akan tinggi. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga adalah risk control atau pengendalian risiko itu sendiri yang terdiri dari 5 tahapan, dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Yang pertama itu adalah dengan elimination atau menghilangkan secara sepenuhnya potensi bahaya tersebut. Itu yang paling tinggi tingkat keamanan atau pengendalian risikonya, yaitu ketika kita bisa menghilangkan secara keseluruhan potensi bahaya yang mungkin terjadi. Dan yang kedua adalah substitution atau penggantian. Apabila kita tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan potensi bahaya yang ditimbulkan, maka kita harus menggunakan pendekatan yang kedua, yaitu substitution atau penggantian. Atau dengan kata lain, kita dapat mengganti alat atau bahan yang kita gunakan yang tadinya menimbulkan risiko atau menimbulkan potensi bahaya dengan alat atau bahan yang mungkin lebih aman dan efisien digunakan. Kalaupun tidak bisa, maka kita bisa melakukan engineering control atau rekayasa alat atau bahan yang kita gunakan untuk meminimalkan risiko yang ada. Dan selanjutnya bisa kita lakukan juga administratif control atau kontrol administratif atau pengadaan SOP ataupun juga tanda-tanda bahaya ataupun juga hal-hal yang bisa kita lakukan secara administrasi untuk boleh mengontrol kejadian kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja, resikonya tentunya. Dan yang paling terakhir yaitu penggunaan APD atau alat pelindung diri yang tepat. Ketika potensi bahaya itu harus kita lakukan, maka perlindungan yang paling akhir adalah penggunaan APD. Kita harus menggunakan APD secara baik dan benar, tepat sasaran tentunya, untuk sebagai pengendalian risiko atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita bekerja. Dan selanjutnya di sini ada contoh format untuk job safety analysis.
dengan ada yang harus diisikan, yaitu nama pekerja, lokasi kerja, tanggal, disusun oleh atau diperiksa oleh, dengan tahapan pekerjaan yang akan kita analisis, kemudian potensi bahaya yang muncul kira-kira apa untuk hazardnya, dan resiko yang mungkin terjadi dengan tingkat resiko berdasarkan hasil analisis atau penilaian risiko yang tadi. Dan pengendalian yang sudah ada, kemudian rekomendasi pengendalian, baik secara eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, ataupun penggunaan APD. Dan selanjutnya kita harus mencantumkan nama penanggung jawab di situ. Baik, sekian materi kali ini. Stay safe, Tuhan memberkati. Bye.